Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim. Selamat siang Bu Citra. Gimana? Saya meminta waktunya sebentar ya Bu Citra, nggak lama, berkisaran 10-15 menit. Boleh? Ya, boleh Bu Dina, silakan. Terima kasih Bu Citra sudah menyediakan waktu untuk saya berbicara dengan Bu Citra. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu Citra lakukan tadi pada sesi coaching terhadap pose. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi yang Ibu Citra telah lakukan tadi? Iya, terima kasih. Nah, saya merasakan bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Cuman mungkin ada sedikit kekurangan dari itu, dari beberapa dari kompetensi saya mungkin ya, dan saya merasa lega dan merasa sudah senang sekali karena sudah melaksanakan observasi begitu. Ya, dari hasil observasi yang telah Bu Citra kerjakan, Ibu sudah merasakan apa yang telah Ibu lakukan. Lalu apa yang membuat Ibu merasa seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu merasa sudah berhasil atau merasa ada kekurangan yang ada pada kegiatan observasi tadi? Mungkin saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, tetapi dengan satu kekurangannya mungkin tadi yang saya sebutkan, yaitu untuk pertanyaan yang berbobotnya itu mungkin kurang wah gitu lah Bu gitu, karena kan mungkin waktu saya mengadakan observasi itu merasa kurang enak, gugup mungkin kan, maka ya perasaan saya itu kurang pola dengan menghadapi observasi tadi. Oke Bu, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya atas pengamatan saya terhadap observasi yang telah Bu Citra lakukan terhadap pose. Saya melihat apa yang telah Ibu kerjakan. Apakah boleh saya mengutarakan apa yang telah saya nilai dari Bu Citra? Ya, silakan Ibu, bisa saya ini perbolehkan untuk menilai dengan observasi saya. Saya sudah melihat apa yang sudah Ibu kerjakan, melakukan apa yang telah Ibu lakukan, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita gunakan. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang semua ini yang telah Ibu lakukan? Baik Bu, pendapat saya itu saya merasa senang mendengarnya, dan saya sangat berterima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan pada saya dan hasil dari observasi saya yang telah Ibu lakukan untuk mengobservasi saya tadi saat saya supervisi. Alhamdulillah saya
betul-betul bersyukur karena Ibu telah memberikan pemberi yang lebih baik ke depannya. Ya, demikian juga saya melihat ya Bu, aspek-aspek yang sudah tadi ditingkatkan Bu Citra, misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Ibu melakukan observasi yang sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang kita rujuk, bagaimana pandangan Ibu tentang semua itu. Iya, saya mengerti lah Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi untuk kompetensi pembelajaran saya ke depannya, dan saya mungkin akan belajar lebih lagi dalam pembelajaran ke depan. Itu saja Bu. Itu saja. Ya, dari semua yang telah dilakukan, dari diskusi kita pada hari ini, apakah langkah konkret yang akan Ibu Citra ambil Bu untuk meningkatkan kinerja performa di dalam keadaan seperti ini Bu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot atau bermakna. Itu yang saya lakukan dalam meningkatkan performa di sekitar pembelajaran yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan. Iya, itu menurut saya ya Bu, itu langkah-langkah yang baik yang Ibu Citra akan kerjakan, yang Ibu Citra sudah ambil. Saya akan mencatat hasil observasi ini ya Bu Citra ya, ke dalam form supervisi akademik kita. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses dalam kegiatan observasi yang telah dilakukan? Yang saya peroleh dari proses ini itu saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu yang telah diberikan setelah mengadakan observasi dan supervisi hingga terakhir kita mari ke jam segini karena membimbing saya ya. Itu saja harapan saya, kayak Ibu selalu membimbing dan membimbing kami. Terima kasih Ibu Ina. Ya, sama-sama Ibu Citra. Semoga apa yang kita lakukan ke depannya akan jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Semoga apa yang telah kita kerjakan juga mendapat hasil yang maksimal. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya kita harus terus berjuang dengan apa yang menjadi nama kita sebagai guru. Berjuang tanpa pamrih, berjuang tanpa putus, dan kita terus melakukan itu Ibu Citra ya, sampai mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Iya. Sepertinya ada yang ingin Ibu tanyakan lagi atau bagaimana Bu Citra? Ini sudah cukup Bu dengan kita hari ini. Terima kasih. Mbak, itu saja yang saya bicarakan sama Bu Citra, yang saya sampaikan hasil observasi tadi. Saya mohon diri karena ada pekerjaan lain yang ingin saya kerjakan. Saya akan mengobservasi
teman kita yang lain. Semoga langkah kita ke depan berbuah kebaikan. Ya Bu Citra ya, semoga kita Iya, Bu. selalu sehat, semoga kita ke depan selalu dalam keadaan yang maksimal. Baiklah Bu. Terima kasih Bu. Ya. Sampai Bu Citra. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Citra, Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Ratu. Boleh minta waktunya sebentar Bu Citra? Oh iya, boleh saja, tapi nanti kira-kira berapa menit ya? Mungkin 10 sampai 15 menit kalau Ibu ada waktu. Oh iya, sebenarnya nanti siang saya mau ada kegiatan di luar. Boleh kalau cuma 15 sampai 10 menit Ibu bisa. Kira-kira Ibu Ratu apa yang menjadi apa sih niat Ibu ke ruangan Ya, saya? baik Bu, saya ingin menceritakan tentang ini Bu, anak-anak di kelas saya itu. Mereka ini banyak yang datang terlambat dan ketika saya mengerjakan berikan mereka tugas, itu juga mereka mengumpulnya juga terlambat Bu, seperti itu. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan kepada anak-anak ini agar mereka tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang mereka sering lakukan akhir-akhir ini, seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi apa yang menurut Bu Ratu yang perlu Ibu Ratu lakukan dan tantangan utama yang terkait dalam keterlambatan siswa Ibu tersebut? Kira-kira. Jadi siswa saya itu banyak yang datangnya ketika masuk kelas itu datangnya tidak tepat waktu. Begitu juga dengan menyelesaikan tugas, saya jadi merasa kesulitan untuk menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Karena saya maunya itu mengatasi mereka itu dengan tidak terlalu keras gitu, dengan tidak membuat anak-anak itu jadi merasa takut seperti itu. Nah itu yang saya bingung Bu, apa yang bisa saya lakukan dengan masalah anak-anak yang seperti ini gitu Bu. Kalau begitu, kira-kira pernah nggak Ibu Ratu mencoba untuk metode tertentu sebelumnya untuk mengatasi masalah-masalah anak tersebut? Apa reaksi siswa terhadap pendekatan yang Ibu lakukan tersebut? Saya sudah pernah ini sih Bu, saya peringatkan anak-anak itu Bu. Jadi siapa yang datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu itu saya ingatkan bahwa kalau sekali masih Ibu kasih kesempatan, tapi jika sudah melakukan 3 kali maka Ibu akan melakukan sesuatu yang sudah kita sepakati seperti itu. Jadi ada konsekuensi ketika mereka melakukan sesuatu itu, saya peringatkan bahwa kalian akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang sudah kalian kerjakan seperti itu Bu. Baiklah Bu Ratu. Nah, untuk tadi pertanyaan kedua Ibu itu tentang reaksi anak-anak, Iya. itu reaksinya beragam Bu ya. Ada yang anak-anak itu justru malah semakin tidak mendengarkan kita Bu, seperti itu. Jadi mereka Jadi-jadilah, iya, dan mereka tidak peduli dengan apa yang saya katakan seperti itu. Ya, itulah anak-anak zaman sekarang seperti itu Bu Ratu. Nah, untuk selanjutnya apa alternatif langkah yang bisa Anda coba untuk meningkatkan kedisiplinan siswa tanpa menggunakan pendekatan yang terlalu keras gitu terhadap siswa sekarang ini kan? Kalau kita semakin kita keras, dia malah lebih semakin keras gitu loh. Gimana coba alternatifnya? Itu yang saya masih bingung Bu. Apa mungkin saya akan mengajak mereka berdiskusi kali Bu ya, diskusi tentang kedisiplinan mungkin. Jadi saya akan memberitahu mereka tentang apa itu disiplin, nah, dan mengapa mereka harus disiplin, lalu apa yang akan terjadi jika mereka tidak disiplin sejak dini gitu. Nah selain itu
Saya juga ingin memberikan anak-anak yang tepat waktu, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu itu, saya ingin memberikan mereka penghargaan kecil seperti itu. Jadi nanti yang mereka sudah disiplin itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya, betul itu. Itu satu. Itu ide yang paling baik mungkin bagi kita untuk mengatasi anak-anak tersebut dengan kedisiplinan yang sekarang ini semakin berkurang gitu ya. Nah, bagaimana Ibu Ratu akan memulai diskusi tersebut? Baik, mungkin saya akan merencanakan sesi khusus Bu. Jadi di dalam kelas itu saya akan membuat waktu yang khusus, mungkin minggu depan kali ya, waktu yang tepat ya, untuk membahas pentingnya disiplin. Saya akan memberikan contoh dan saya akan mendengarkan pendapat mereka tentang kedisiplinan ini. Seperti itu. Iya. Baiklah Bu Ratu. Jadi kira-kira kapan Bu Ratu akan melaksanakan sesi diskusi itu dan bagaimana Anda Bu Ratu akan mengevaluasi apakah pendekatan ini efektif atau tidak di kedepannya? Mungkin saya akan mengambil waktu kali itu minggu depan itu mungkin hari Jumat Bu, karena hari Jumat itu ada pelajaran P5 yang kami banyak berbincang di dalam kegiatan P5 itu. Jadi mungkin waktunya itu minggu depan hari Jumat, dan bagaimana saya mengevaluasi, mungkin ketika saya akan melihat nih sikap anak-anak itu setelah kami melakukan sesi diskusi. Apakah mereka masih datang terlambat atau tidak? Apakah mereka mengerjakan tugas atau tidak? Nah, jika mereka ini mengerjakan dan datang tepat waktu ke sekolah, itu saya rasa pendekatan ini bisa dibilang efektif ya Bu ya. Seperti itu. Ya betul Ibu Ratu. Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Ratu langkah-langkah Bu Ratu untuk melibatkan siswa dalam diskusi sangat positif dengan memberi mereka suara, dan Ibu bisa menciptakan rasa tanggung jawab. Saya yakin ini akan membawa perubahan yang baik buat anak-anak kita yang saat ini yang seperti itu Bu. Baik. Bagaimana? Iya, jadi itu harapan saya Bu ya. Harapan saya, langkah-langkah saya yang pertama, saya akan melakukan diskusi dan saya akan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah melakukan disiplin. Itu saya harap setelah saya melakukan itu, anak-anak nanti bisa menjadi tahu dan sadar sehingga mereka bisa bertanggung jawab dengan tugas dan waktu sekolah yang sudah ditentukan, seperti itu Bu. Nah, saya ingin berterima kasih nih kepada Bu Citra, karena setelah ngobrol ini saya nggak nyangka gitu, ternyata saya justru mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Terima kasih ya Bu Citra atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama Bu Ratu. Mudah-mudahan ke depan murid Bu Ratu menjadi yang lebih baik lagi dan disiplinnya ditingkatkan kembali. Baiklah Bu Ratu, sampai di sini juga Ibu mungkin akan ada kegiatan di luar, maka kita selesai di sini. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu ya. Sama-sama. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Citra. Gimana? Saya meminta waktunya sebentar ya Bu Citra. Nggak lama, berkisaran 10-15 menit. Boleh? Ya, boleh Bu Dina, silakan. Terima kasih Bu Citra sudah menyediakan waktu untuk saya berbicara dengan Bu Citra. Saya ingin bahas hasil observasi yang telah Ibu Citra lakukan tadi pada sesi coaching terhadap pose
bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi yang Ibu Citra telah lakukan tadi. Iya, terima kasih. Nah, saya merasakan bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Cuman mungkin ada sedikit kekurangan dari beberapa dari kompetensi saya mungkin ya, dan saya merasa lega dan merasa sudah senang sekali karena sudah melaksanakan observasi begitu. Ya, dari hasil observasi yang telah Bu Citra kerjakan, Ibu sudah merasakan apa yang telah Ibu lakukan. Lalu apa yang membuat Ibu merasa seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu merasa sudah berhasil atau merasa ada kekurangan yang ada pada kegiatan observasi tadi? Mungkin saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, tetapi dengan satu kekurangannya mungkin tadi yang saya sebutkan, yaitu untuk pertanyaan yang berbobotnya itu mungkin kurang gitu lah Bu, gitu. Karena kan mungkin waktu saya mengadakan observasi itu merasa kurang enak, gugup mungkin kan, maka ya perasaan saya itu kurang pola dengan menghadapi observasi tadi. Oke Bu, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya atas pengamatan saya terhadap observasi yang telah Bu Citra lakukan terhadap pose. Saya melihat apa yang telah Ibu kerjakan. Apakah boleh saya mengutarakan apa yang telah saya nilai dari Bu Citra? Ya, silakan Ibu, bisa saya ini perbolehkan untuk menilai dengan observasi saya. Saya sudah melihat apa yang sudah Ibu kerjakan, melakukan apa yang telah Ibu lakukan, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita gunakan. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang semua ini yang telah Ibu lakukan? Baik Bu, pendapat saya itu saya merasa senang mendengarnya, dan saya sangat berterima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan pada saya dan hasil dari observasi saya yang telah Ibu lakukan untuk mengobservasi saya tadi saat saya supervisi. Alhamdulillah saya betul-betul bersyukur karena Ibu telah memberikan umpan balik yang lebih baik ke depannya. Ya, demikian juga saya melihat ya Bu, aspek-aspek yang sudah tadi ditingkatkan Bu Citra. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu melakukan observasi yang sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang kita rujuk, bagaimana pandangan Ibu tentang semua itu? Iya, saya mengerti lah Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi untuk kompetensi pembelajaran saya ke depannya.
dan saya mungkin akan belajar lebih lagi dalam pembelajaran ke depan. Itu saja. Itu saja. Ya, dari semua yang telah dilakukan dari diskusi kita pada hari ini, apakah langkah konkret yang akan Ibu Citra ambil, Bu, untuk meningkatkan kinerja Karborma di dalam keadaan seperti ini, Bu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot atau bermakna. Itu yang saya lakukan dalam meningkatkan performa di sekitar pembelajaran yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan. Ya, itu menurut saya ya, Bu, itu langkah-langkah yang baik yang Ibu Citra akan kerjakan, yang Ibu Citra sudah ambil. Saya akan mencatat hasil observasi ini ya, Bu Citra, ya, ke dalam form supervisi akademik kita. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses dalam kegiatan observasi yang telah dilakukan? Yang saya peroleh dari proses ini itu saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu yang telah diberikan setelah mengadakan observasi dan supervisi hingga terakhir kita mati ke jam segini karena membimbing saya, ya. Itu saja harapan saya, kayak Ibu selalu membimbing dan membimbing kami. Terima kasih Ibu Ina. Ya, sama-sama Ibu Citra. Semoga apa yang kita lakukan ke depannya akan jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Semoga apa yang telah kita kerjakan juga mendapat hasil yang maksimal. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya kita harus terus berjuang dengan apa yang menjadi nama kita sebagai guru, berjuang tanpa pamrih, berjuang tanpa putus, dan kita terus melakukan itu, Ibu Citra, ya, sampai mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Iya. Sepertinya ada yang ingin Ibu tanyakan lagi atau bagaimana, Bu Citra? Kayaknya sudah cukup, Bu, dengan pot kita hari ini. Terima kasih. Mbak, itu saja yang saya bicarakan sama Bu Citra, yang saya sampaikan hasil observasi tadi. Saya mohon diri karena ada pekerjaan lain yang ingin saya kerjakan. Saya akan mengobservasi teman kita yang lain. Semoga langkah-langkah kita ke depan berbuah kebaikan, ya Bu Citra, ya. Semoga kita selalu sehat, semoga kita ke depan selalu dalam keadaan yang maksimal. Baiklah, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu Citra. Sama-sama.